Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Terjatuh saat menyeberang ke distrik Asmat, Amiruddin tewas dan jasadnya ditemukan tim SAR beberapa hari kemudian. Membuat lalu lintas macet, puluhan pedagang kaki lima di Manokwari ditertibkan polisi Pamong Praja. Pangdam 17 sebut distribusi bahan pangan dan pakaian ke 3 distrik bencana kelaparan bukan terganggu karena KKB, melainkan karena cuaca. Tim SAR Pos Asmat akhirnya menemukan Amiruddin yang terjatuh ke Kali Siret dari perahu yang ia tumpangi pada Sabtu lalu. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Sebelumnya, korban bersama 2 orang rekannya bertolak dari Agats, tujuan distrik Suator, Kabupaten Asmat. Mereka sempat transit di Kampung Jinak pukul 5 sore untuk membeli 2 tepung terigu serta telur, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke distrik Suator. Namun di tengah perjalanan, perahu yang mereka tumpangi tidak stabil karena beban berat. Saksi mengatakan korban Amiruddin mencoba merapikan 2 sak tepung, lalu ia terjatuh. Kedua rekannya berusaha mencari, namun tidak berhasil menemukan korban. Dari depan ke belakang, namun tanpa diduga korban terjatuh. Kemudian 2 orang temannya berusaha untuk mencari, namun tidak menemukan korban tersebut. Sehingga mereka melaporkan ke Babinsa. Kemudian selanjutnya Babinsa melaporkan kepada Kasat Pelairut Ibda Dito. Kemudian Ibda Dito meneruskan ke pos Basarnas yang berada di Asmat. Jasad pria berusia 45 tahun itu sudah diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolen melaporkan. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Manokwari, Papua Barat kerap macet. Bukan hanya disebabkan kendaraan yang padat, namun pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangan di bahu jalan. Kemacetan terjadi sejak sore hingga malam hari, sehingga banyak warga mengeluh karena waktu terbuang percuma. Polisi Pamong Praja Manokwari menertibkan para pedagang kaki lima yang jumlahnya semakin banyak. Mereka kembali diingatkan agar tidak berjualan di bahu jalan karena menimbulkan kemacetan. Pedagang diminta pindah ke Pasar Wosi dan Sanggeng yang memang disediakan untuk pedagang. Kantor Satpol PP ada buka kan kalau beberapa jam nanti saya akan menjelaskan itu. Karena kalau mereka lawan kami berarti itu termasuk pidana. Mereka sudah melawan peraturan daerah, peraturan bupati, nomor 3 tanggal kan pemerintah kan itu tidak bikin juga rakyat, kemudian mengatur rakyat apa sebaik-baiknya supaya tidak bisa dibantu. Seandainya ada kasus makalantas di sini karena orang jualan semrawut ini, cuma pemerintah itu disalahkan. Yang nanti ini bukti apa aturan daerah ini kan kami dari KPP di backup oleh jadi untuk sementara kalau masalah solusi itu harus dinas perintah yang datang bersama dengan kami. Nah, masalah solusi kita itu kami koordinasikan dengan dinas perintah supaya mereka cari solusi yang terbaik para pelaku usaha pedagang ini bagaimana. Kami Satpol PP tidak punya tempat, kami tidak punya kapasitas, tidak bisa siap masuk. Polisi Pamong Praja akan terus berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Manokwari untuk mencari penyelesaian agar pedagang tidak kembali lagi berjualan di bahu jalan. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Pengiriman bantuan kemanusiaan ke korban kelaparan di 3 distrik Kabupaten Puncak masih mengalami kendala cuaca. Sebagian besar bantuan akhirnya menumpuk di Timika. Kodam 17 Cendrawasih membantu mengamankan pendistribusian bantuan kemanusiaan ke warga yang terdampak bencana kekeringan dan kelaparan. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan mengatakan, distribusi bantuan bukan karena gangguan KKB,
tapi karena terkendala cuaca. Ya, untuk bencana di sini kan ada Agadugume dengan Lambewi ya, sekitar situlah ya. Yang sudah biasa itu adalah tahunan, bencana tahunan. Kita sudah berupaya, ya, bantuan sudah banyak sekali. Sekarang bantuan sudah numpuk semua di Timika, karena memang untuk mengangkut keterbatasan daya angkut pesawat ya, kemudian juga cuaca yang memang musim-musim begini sulit sekali cuacanya, ya. Jadi memang itu yang membatasi. Jadi sekarang lagi numpuk di sana. Jadi sebenarnya kalau El Nino Papua ini bisa dibilang cukup terhindar. Tetapi ada daerah yang memang ketika mulai bulan Mei itu suhu sudah mulai dingin, kemudian akan turun embun dingin. Nah, embun dingin akan membusukkan tanaman di sana. Nah, ini yang membuat masyarakat di sana kelaparan dan akhirnya banyak yang kalau dulu itu ada busung lapar, tapi sekarang sudah tidak. Ya, kemarin memang ada yang meninggal 6 itu karena diare, tetapi busung lapar tidak. Nah, sekarang kita sedang berupaya untuk menyalurkan bantuan logistik ke sana. Nah, karena ini bencana tahunan, ya kita berupaya agar tahun depan tidak terjadi lagi. Kita mencari solusi permanen. Solusi permanennya, Bandara Agadugume harus bisa didarati oleh pesawat, sehingga kita bisa mensuplai kebutuhan logistik untuk tahun depan. Kita harapkan tidak terjadi lagi. Pemerintah Kabupaten Puncak telah menetapkan status tanggap darurat akibat bencana kelaparan. Bencana suhu dingin ekstrim yang terjadi merupakan siklus tahunan. Kabupaten Puncak, Papua Tengah tidak hanya mengalami musim kemarau, namun juga suhu dingin tanpa hujan sejak Mei lalu, sehingga banyak tanaman rusak yang menyebabkan petani gagal panen. Dari Kabupaten Puncak, Hendra melaporkan. Kantin yang berjejer di kawasan Pantai Binaloka, Merauke, Papua Selatan, kondisinya sangat memprihatinkan. Bagian atap hanya ditutupi terpal, bahkan sebagian sekadar menggunakan daun kelapa, sehingga bisa dibayangkan bila hujan turun atau angin kencang, pengunjung dan penjual akan basah kuyup. Belasan kantin ini sebenarnya dibangun untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari nelayan karena hasil tangkapan ikan sedikit akibat cuaca buruk. Ketua Paguyuban Nelayan Lampu 1 dan Binaloka, Umar, berharap pemerintah daerah memperbaiki kantin agar layak digunakan dan enak dipandang mata. Ini Pak sangat memprihatinkan. Padahal kantin-kantin ini atau tempat jualan ini sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu. Kenapa sangat dibutuhkan Pak? Karena di saat ombak, angin kencang, untuk menghidupi keluarga dengan berjualan seperti ini, yang diharapkan datangnya pengunjung sehingga mereka bisa membeli, sehingga dapurnya bisa hidup, bisa bertambah penghasilannya, dan tidak mengharapkan bantuan-bantuan seperti mungkin uang atau apa. Dengan adanya usaha seperti ini, mudah-mudahan ibu-ibu ini bisa menghasilkan yang sangat baik untuk keluarganya. Itu yang diharapkan. Jadi kita lebih merapikan bangunan-bangunan tersebut, memberikan kelayakan yang lebih layak untuk ibu-ibu ini. Kantin di sepanjang Pantai Binaloka selama ini adalah daya tarik warga untuk berkunjung ke pantai karena menjual berbagai makanan yang murah meriah. Bila dikelola dengan baik, kantin bisa berkembang menjadi salah satu daya tarik untuk mempromosikan Pantai Binaloka di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi terus berupaya memberantas peredaran minuman keras di Merauke yang seolah tidak ada habisnya. Belakangan pengedar semakin berani dengan menjual minuman keras kepada anak-anak di bawah umur. Aparat kepolisian bahkan mensinyalir ada sejumlah toko resmi minuman keras yang menjual miras bermerek kepada anak-anak. Kepala Kepolisian Sektor Merauke Kota AKP Yunita Sanawiyah mengatakan akan menindak tegas toko yang kedapatan menjual miras kepada anak-anak. Yunita berjanji akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban. Ada tantangan juga terkait dengan minuman yang ilegal yang mendapatkan izin karena ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal tersebut di mana mereka memakai anak-anak yang masih di bawah umur
untuk membeli minuman di tempat-tempat yang legal. Nah, makanya seperti ini kami himbau agar ke depan peran dari pemerintah daerah khususnya dari Satpol PP dapat membantu kami kepolisian untuk melakukan razia di tempat-tempat minuman yang berlegal. Orang tua di Merauke merasa resah dan meminta aparat kepolisian bertindak tegas karena miras menghancurkan masa depan anak-anak mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penyakit menular HIV mulai menjangkit kalangan pelajar di Merauke. Belum lama ini, Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke menemukan 3 pelajar dan 4 mahasiswa terjangkit HIV. Hal ini sangat memprihatinkan karena penularan HIV sebagian besar akibat hubungan seksual yang tidak aman. Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke, Inge Silvi, mengingatkan bahaya HIV yang sudah mulai merambah ke kalangan pelajar. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, khususnya di tingkat SMA. Jadi hampir semua sekolah, SLTA terutama ya, sudah didatangi atau dikunjungi atau disosialisasikan tentang IMS dan HIV sesuai petugasnya dari puskesmas. Ya. Lalu dalam waktu dekat juga kami akan sosialisasi, bahkan mungkin akan melakukan screening HIV di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Merauke. Lalu kegiatan berikutnya yang akan kita bahas lagi adalah kemungkinan memasukkan tentang kesehatan reproduksi, IMS dan HIV untuk program ekstrakurikuler tingkat SLTA. Nah itu mungkin kita akan rencanakan lagi selanjutnya. Dan juga kita akan membentuk Kompas singkatan dari Komisi Penanggulangan AIDS Sekolah. Jadi kita berharap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Merauke itu membentuk tim Kompas. Anggotanya dari mereka juga, dari pelajar juga. Kita akan latih atau berikan sosialisasi. Setelah itu mereka yang akan mensosialisasikan kepada teman-teman pelajar lainnya. Salah satu langkah agar penyakit HIV/AIDS tidak meluas di kalangan pelajar, yaitu membentuk program ekstrakurikuler, termasuk pembentukan komunitas Kompas atau komunitas pemberantasan HIV sekolah, yang anggotanya adalah siswa sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tahapan pelaksanaan pemilu, Pilpres hingga Pileg saat ini masih terus berproses, namun sejumlah pelanggaran muncul. Bawaslu Provinsi Papua Selatan menemukan pelanggaran yang dilakukan parpol dan bacalek di Merauke, seperti pemasangan spanduk dan baliho yang mulai bermunculan di mana-mana, khususnya di kawasan ramai dan padat. Bawaslu memperingatkan parpol mentaati aturan yang berlaku, karena saat ini belum memasuki masa kampanye, sehingga dilarang memasang spanduk dan baliho dengan wajah calon. Kampanye di luar jadwal kampanye itu adalah pelanggaran. Jujur kami sudah menyurat kepada semua partai politik untuk mengingat bahwa saat ini belum masuk pada tahapan kampanye. Memang selama ini ada pemahaman terkait bahwa karena mereka belum ditetapkan sebagai calon, lalu mereka merasa bahwa ya kan saya belum di-SK-kan sebagai calon, jadi dia bisa taruh di mana karena dia bukan siapa-siapa, bisa saja dia tidak jadi calon kan. Tapi begini, pemahaman itu keliru. Kenapa? Karena saat ini yang menjadi peserta pemilu adalah bukan caleg. Ingat bahwa peserta pemilu itu bukan calon legislatifnya, tapi partai politik. Jadi kenapa mereka sudah melanggar? Karena caleg itu otomatis terinclude di dalam partai politik, dan partai politik sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Jadi harus dipahami seperti itu. Jadi mereka melakukan itu adalah pelanggaran. Pelanggarannya kenapa? Karena mereka adalah bagian dari partai politik, dan partai politik adalah peserta pemilu. Tapi kalau parpol belum menyusun kandidat seperti apa? Ini sekarang sudah kasih masuk daftar calon untuk peserta pemilu sebagai calon legislatif, dan itu sudah di sementara dilakukan penelitian perbaikan dokumennya. Jadi ini sudah resmi, mereka sudah dimasukkan sebagai calon dari partai politik. Partai politik sudah mengajukan dengan resmi daftar calonnya. Jadi apapun itu yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Jadi caleg sebagai anggota dari partai politik, dia sudah menjadi juga otomatis menjadi peserta pemilu. Jadi dia dilarang melakukan itu sebelum jadwal tahapan kampanye itu berlangsung. Bawaslu memang belum menjatuhkan sanksi kepada parpol, namun seluruh baliho dan spanduk mulai diturunkan di sejumlah tempat.
Saat ini wajah bacalek mulai bermunculan di sudut kota Merauke. Mereka berusaha menarik simpati warga, padahal cara mereka mempromosikan diri melanggar aturan kampanye pemilu 2024. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga beras di Merauke terus naik karena stok beras di pasaran tidak banyak. Pedagang terpaksa berinisiatif mendatangkan beras dari daerah seperti Sulawesi Selatan. Saat ini harga beras termurah di kisaran Rp14.000 per kilogram. Sementara beras medium yang didatangkan dari luar Merauke harganya sekitar Rp17 hingga Rp18.000 per kilogram. Pasokan beras untuk sekarang, setelah kita hitung kebutuhan konsumsi beras, kita masih beri toleransi ya untuk kita impor beras ya. Tapi saat kita mulai masuk ke musim tanam 1, di situ kita sudah mulai perketat. Bahkan mungkin kita akan close. Karena kita akan menghitung kembali kemampuan produksi kita. Begitu, itu yang akan kita lakukan. Kira-kira bulan berapa Pak Bupati? Kalau musim tanam 1 kan mulai dari sekitar bulan November, Desember, Januari, Februari. Januari, Februari itu, tapi sampai dengan hari ini sesungguhnya beras lokal kita atau produksi pangan Merauke itu harus tetap stabil untuk pemenuhan konsumsi. Tapi untuk pemenuhan konsumsi dalam jumlah besar di klaster-klaster tertentu, klaster padat penduduk misalnya, itu perlu ada suntikan beras dari luar, begitu. Pak Bupati, tapi yang menyangkut soal harga cukup mengerikan warga. Ya, harga kita lagi kontrol sekarang. Begitu. Kalau harga masih turun naik tergantung dari harga pasar, tapi tidak akan melampaui rating tertinggi daripada pasar berlaku ya. Pemkab Merauke sejauh ini memberikan toleransi bagi pedagang mendatangkan beras dari luar Merauke untuk memenuhi kebutuhan warga. Namun jika petani di Merauke mulai kembali panen, maka pedagang akan dilarang mendatangkan beras dari luar Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dalam rangka HUT RI, pemerintah melakukan gerakan 10 juta bendera merah putih yang dibagikan ke seluruh Indonesia, termasuk untuk warga Papua Selatan. Pembagian bendera merah putih ini bertujuan untuk membangkitkan nasionalisme, khususnya tanah Papua, agar tetap bersatu di bawah naungan NKRI. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat memulai pembagian bendera menghimbau warga Merauke mengibarkan bendera merah putih di setiap lingkungan dan rumah masing-masing. Masyarakat di Provinsi Papua Selatan untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan tempat tinggal masing-masing dan turut serta mengambil bagian dalam seluruh kegiatan lomba-lomba maupun event-event yang dilaksanakan di seluruh tingkatan, mulai dari kampung atau kelurahan, tingkat kecamatan, kabupaten, dan juga yang dilaksanakan oleh instansi, lembaga, OPD maupun pemerintah daerah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan kita, supaya kita sama-sama memelihara dan terus menumbuh kembangkan jiwa dan semangat kebersamaan, semangat persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat secara khusus di Provinsi Papua Selatan. Apollo Savanpo rencananya akan turun langsung memberikan bendera di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan, yakni Kabupaten Asmat, Bovendigul, Mapi, dan Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.